terima kasih juga untuk Biptek yang sudah mengundang saya untuk berbicara dengan teman-teman. Walaupun ya saya juga masih biasa-biasa aja mengenai machine learning dan AI ya. Cuman siapa tahu hari ini teman-teman bisa mendapatkan sesuatu dari presentasi ini. Kemudian tadi aku tanya sama Mbak Alverta ya mengenai siapa saja sih yang hadir di sini, dan kebanyakan itu tidak bekerja di area teknologi. Jadi presentasi kali ini itu benar-benar untuk yang pengen tahu dan benar-benar yang awam mengenai machine learning dan AI. Dan jika teman-teman merasa kayak penjelasannya terlalu cepat, nanti tolong ditulis aja di chat, tapi saya perlambat. Dan jika ada pertanyaan, mungkin nanti ditanyakan saja ketika presentasinya sudah selesai. Ini nggak lama kok, cuma 20 slide. Soalnya kenapa? Karena siapa tahu jawabannya ada di slide selanjutnya. Seperti itu. Jadi itu saja untuk kayak kira-kira agendanya ya hari ini ya. Kita mulai aja. Jadi mengenal machine learning ini topik hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan. Oke. Nah, perkenalan diri dulu tadi sudah dikenalkan. Mbak Alverta, terima kasih perkenalannya. Jadi sekarang saya ngerjain sebagai sistem developer, solution dan sistem arsitek, dan juga computational linguist, dan kemudian sekarang maintain search engine sebagai principal maintainer dan juga arsitek dari search engine tersebut. Afiliasinya saya ada di University, di Uppsala University, Polygod Indonesia, Civil Laboratorium, dan INACL yang tadi sudah disebutkan. Kemudian kita lanjut ke apa sih, sebelum kita masuk ke machine learning, aku pengen jelasin dikit ya mengenai apa sih bedanya artificial intelligence, machine learning, dan teman-teman mungkin pernah dengar deep learning atau big data atau data science gitu ya. Jadi artificial intelligence itu kayak payung besarnya, yaitu sebuah teknik atau sebuah cara supaya mesin itu dapat mengikuti apa yang manusia lakukan. Jadi bisa mensimulasikan apa yang manusia bisa lakukan. Nah, di sini contohnya seperti kayak chatbot seperti itu. Dan kalau misalnya dari film-film kan kita pernah lihat kayak yang paling terkenal kan Terminator gitu kan. Nah, apakah itu bagian dari artificial intelligence? Ya bisa jadi, bisa dibilang ya. Terus kemudian machine learning itu apa? Machine learning itu bagian dari artificial intelligence, itu salah satu subset atau dari artificial intelligence teknik yang menggunakan statistical method untuk membuat mesin bisa belajar dan meningkatkan experience-nya. Dan kemudian di dalam machine learning tersebut, salah satu teknik yang dipakai adalah deep learning. Ya, deep learning itu teknik yang menggunakan neural network yang banyak. Jadi ada multi-layer. Neural network-nya berlayer-layer. Nanti kita bisa jelaskan lebih lanjut di slide-slide selanjutnya. Nah, kemudian mengenai neural nets gitu, apa sih hubungannya neural nets? Nah, kalau ini digambar di sebelah bawah kiri yang hitam dan merah itu, jadi deep learning itu menggunakan neural nets. Jadi ada salah satu teknik dari machine learning itu neural nets. Nah, neural nets yang banyak layernya dinamakan deep learning. Lalu hubungannya dengan data science itu seperti apa? Nah, data scientist itu biasanya menggunakan teknik-teknik machine learning dan deep learning di atas big data yang mereka punyai. Nah, nanti di slide berikutnya ada nanti penjelasan
bedanya machine learning dengan data science di mana. Kita lanjut. Nah, di sini kenapa AI itu bisa dianggap penting ya. Jadi menurut McKinsey tahun 2018 itu value atau nilai yang dibuat oleh AI pada tahun 2030 itu sekitar 13 triliun dolar. Bukan rupiah ya, 13 triliun dolar. Nah, di sini di gambar sebelah kanan bawah kita bisa lihat sektor-sektor apa saja yang mendapatkan nilai tambah dari aplikasi AI ini. Nah, ada yang paling banyak itu retail sampai agriculture atau pertanian di bawah. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan apakah pekerjaanku akan terpengaruh oleh AI ini, jadi gitu bisa dibilang pekerjaan yang memerlukan banyak repetitive task atau pekerjaan yang diulang terus-terusan itu bagian yang bakal banyak digantikan oleh AI sistem AI. Itu contohnya kayak retail worker. Kalau mungkin di Indonesia mungkin belum ada, tapi kayak di luar negeri sudah banyak kayak kasir itu digantikan dengan mesin, terus kemudian sekarang ada chatbot yang membantu customer service, ya kan? Terus kemudian apalagi tuh sistem-sistem kayak di perpajakan itu sudah menggunakan hal tersebut. Kebanyakan kalau di Indonesia yang paling terlihat tuh sistem e-commerce, kayak misalnya di marketplace yang kalau kita beli sesuatu terus kemudian ada rekomendasi. Nah, itu sistem-sistem yang muncul yang bisa menggantikan pekerjaan seseorang. Nah, tapi dengan kemajuan teknologi, pekerjaan-pekerjaan semacam kayak di bidang hukum pun sekarang sudah mulai ada tambahan sistem AI. Contoh ketika kita membuat kontrak hukum, kan kontrak biasanya template-nya hampir sama kan. Dan kemudian hanya ada bagian-bagian tertentu yang berubah. Nah, itu sistem AI bisa menggantikan orang yang ngetik dari awal atau copy paste terus kemudian ganti-ganti dikit gitu. Nah, kemudian juga di bagian industri hukum juga atau di legal industry, kalau kita mau mencari sesuatu kayak peraturan ini ada di mana ya, terus hubungannya dengan peraturan apa ya, itu yang tadinya harus nyari manual, ada sistem yang bisa menggantikan itu dan memberikan jawabannya kayak jauh lebih cepat. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau begitu apa pekerjaan yang paling tidak terpengaruh ke depannya? Yaitu pekerjaan yang menggunakan konsep dan kompleks secara menggunakan banyak kognitif skill ya, kayak dan juga highly manual job seperti tukang cukur rambut, terus kemudian dokter bedah, terus kayak di service industry gitu-gitu masih harus manusia karena terlalu kompleks untuk AI. Nah, nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya apa saja sih yang AI sudah bisa, atau machine learning teknik yang bisa, yang machine learning teknik sudah bisa lakukan dan mana machine learning teknik yang belum bisa melakukan. Nah, untuk para companies, para perusahaan yang perlu mereka lakukan adalah ya ini apa namanya mulai menambahkan skill atau pelajaran-pelajaran tambahan atau yang baru kepada orang-orang yang untuk bekerja di bidang AI atau bekerja dengan AI. Jadi kayak misalnya contoh di pabrik yang tadinya
orang-orangnya harus misalnya nyolder atau membaut satu komponen, sekarang hal itu sudah bisa dibuat oleh robot dan dilakukan oleh robot. Nah, sementara orangnya tadi diberikan pelajaran tambahan supaya mereka bisa bekerja dengan robot tersebut. Jadi tidak digantikan tetapi bekerja sama. Selanjutnya di sini AI itu ada dua, yaitu ada ANI atau Narrow Intelligence, Artificial Narrow Intelligence, atau AGI, Artificial General Intelligence. Bedanya di sini, AGI itu bisa melakukan apapun yang manusia bisa lakukan. Sementara kalau kita ngobrolin AI atau kemudian banyak istilah AI di berita itu biasanya lebih ke yang narrow atau artificial intelligence dengan yang sempit gitu. Jadi contohnya kayak smart speaker atau web search atau apapun yang kita punya sekarang itu masuknya ke narrow intelligence. Kenapa dibilang narrow? Karena AI tersebut hanya bisa melakukan hal itu saja. Jadi jika sistemnya dipakai untuk hal yang lain, misalnya kita pakai sistem yang self-driving car untuk merekomendasikan dokter yang bagus yang mana, itu nggak bisa, karena itu harus dua sistem yang berbeda. Karena itu dibilangnya masih sempit atau narrow. Nah, AGI ini sebenarnya belum ada sekarang. Dan kebanyakan yang disebut AI, yang tadi bilang Artificial Intelligence, itu dibilangnya Supervised Machine Learning. Jadi dia mempelajari untuk memprediksi output B dari input A. Nanti kita bisa ngobrol lebih jauh mengenai ini, Supervised Machine Learning di slide-slide selanjutnya. Lalu kemudian ML applications atau machine learning applications. Nah, di sini ada beberapa yang contoh 3. Nah, misalnya di healthcare atau di dunia kesehatan, yang bisa dilakukan oleh AI atau aplikasi machine learning, itu salah satu contohnya, misalnya memberikan sebuah rencana treatment atau rencana penyembuhan dari pasien. Dan kemudian dia juga bisa, sistemnya juga bisa memprediksi sebuah penyakit. Contoh sekarang yang state of the art, yang sekarang sudah ada, yaitu sistem AI itu menghasilkan akurasi yang lebih bagus daripada dokter manusia di bidang diagnosa kanker payudara. Jadi bisa dilihat gambar yang sebelah kanan, buat AI dia bisa mendeteksi kanker payudara jauh lebih cepat dan lebih akurat. Ini yang dari healthcare. Kemudian untuk retail dan commerce, yang bisa dilakukan, contohnya kita bisa memberikan, sistemnya bisa memberikan saran sebuah produk dan juga bisa memprediksi behavior dari customer. Dan biasanya dipakai di bidang kayak procurement atau di sales atau di marketing. Marketing kadang bisa dilihat dari ads yang di dunia maya ya, kayak misalnya di sosial media gitu. Kayak kita lagi ngobrolin apa, tiba-tiba ada iklan mengenai hal tersebut di timeline kita, misalnya seperti itu. Kalau di procurement biasanya kayak memprediksi berapa banyak penjualan pada bulan Juni misalnya, sehingga kita tidak perlu menaruh barang banyak-banyak di gudang, gitu kan. Yang kita pengen kan barang yang ada di gudang itu tidak terlalu lama di gudang, supaya kita tidak perlu mempunyai gudang yang besar-besar,
tapi kita juga nggak mau kekurangan men-stok barang, sehingga kalau ada yang beli, kita tidak punya barangnya. Jadi balancing hal tersebut, menyimbangkan hal tersebut itu butuh skill kan. Nah, dengan AI sistem ini itu jauh mempermudah hal tersebut. Nah, kemudian dari sisi transportasi ada mobility dan driver assistant biasanya. Mobility itu seperti self-driving car, terus kemudian kayak traffic management. Kalau misalnya kayak driver assistant yang sudah ada, itu kayak misalnya cruise control. Cruise control itu kayak misalnya aku mau hanya di jalur sebelah kanan saja dengan kecepatan sekian, dan dia akan otomatis melihat apakah mobil di depan itu mengurai kecepatannya atau tidak, berhenti atau tidak, dan mobilnya yang punya sistem tersebut akan mengurai kecepatannya jika mobil di depan mau berhenti. Contohnya seperti itu. Self-parking juga sudah ada di mobil-mobil mewah. Jadi kita tinggal pencet tombol dan mobilnya akan parkir sendiri. Lanjutnya, kita lanjut ke kenapa sih AI atau machine learning baru muncul-muncul sekarang gitu. Dan kenapa kayak hebohnya baru sekarang. Jadi ada dua sebenarnya. Ada dua yang membuat ini bisa terwujudkan sekarang, dan kemudian ada alasan ketiga yang membuat breakthrough atau penemuan-penemuan baru di bidang hal ini. Nah, ini nomor satu, yaitu amount of data. Jumlah data yang kita punya sekarang itu jauh lebih besar daripada yang kita punya dulu. Jadi, di machine learning atau AI, semakin banyak data, itu semakin bagus. Kemudian, computing power. Sekarang semakin ke sini, semakin besar kemampuan kita untuk menghitung. Jadi kan, kalau misalnya pernah dengar Moore's Law gitu kan. Terus kemudian dengan adanya GPU kita bisa menggunakan teknik-teknik yang lebih cepat dan lebih bagus untuk menggunakan untuk memprediksi hasil atau untuk training juga. Dan kemudian adanya new excitement. Jadi dengan adanya breakthrough di sana karena adanya banyaknya data dan besarnya computing power, banyak researcher yang merasa, oh ini ada sesuatu yang kita bisa teliti nih. Karena dulu sempat ada namanya AI winter, itu di mana hampir tidak ada research atau penelitian di bidang AI. Nah sekarang kayak sebulan tuh bisa kayak ratusan paper atau ratusan jurnal yang muncul mengenai hanya machine learning saja. Gitu. Karena melihat bahwa ada potensi di bidang ini. Gitu. Jadi itu alasannya kenapa sekarang kok banyak muncul mengenai AI dan machine learning. Selanjutnya, apa sih yang AI atau machine learning bisa lakukan dan apa sih yang tidak bisa dilakukan oleh dia. Jadi kalau kita lihat gambar sebelah kiri yang atas, paling kiri itu, AI untuk aplikasi self-driving car, aplikasi tersebut bisa mendeteksi ada mobil atau tidak sih di sekitar mobil saya. Di sini implementasi object detection secara real time dengan adanya contoh yang banyak. Kalau misalnya pernah mendapatkan captcha dari Google yang dimana kita disuruh mana sih mobil, gitu kan kita perlu klik gitu kan. Nah itu secara tidak langsung kita membantu Google untuk meningkatkan performa dari object detection-nya mereka.
Nah, itu AI bisa. Yang tidak bisa dilakukan adalah kalau misalnya ada yang orang yang orang yang pengen menstop mobil dengan memberikan telapak tangannya. Seperti kan kalau misalnya kita mau nyebrang jalan gitu kan, kita bilang tahun luar gitu kan, kita ngangkat tangan kan. Nah, AI itu masih belum bisa untuk mendeteksi tersebut. Dan kemudian masih bisa dibilang masih belum akurat. Terus kemudian kalau misalnya naik sepeda, kalau naik sepeda itu ada cara kalau kita lagi mau naik sepeda, kalau kita misalnya mau belok kiri, kita mengangkat tangan ke sebelah kiri, memberitahu yang di belakang bahwa kita akan belok ke sebelah kiri. Nah, sistem yang sekarang kita punya itu masih belum bisa mendeteksi hal-hal tersebut. Karena apa? Karena kita belum punya banyak data dan itu perlu akurasi yang sangat besar. Nah, untuk dari X-ray diagnosis, yang bisa dilakukan adalah mendeteksi suatu penyakit dengan data 10.000 gambar yang sudah diberikan label secara manual. Ya, dan tapi yang tidak bisa dilakukan adalah mendiagnosa penyakit hanya dari 10 gambar yang kita dapat dari textbook yang menjelaskan mengenai penyakit tersebut. Yang mana hal ini bisa dilakukan oleh manusia. Tetapi kalau untuk machine learning aplikasi machine learning, itu perlu lebih dari 10.000 gambar untuk supaya menghasilkan hasil yang bagus. Itu bisa ada bayangan kan ya, di sini apa yang bisa dilakukan ketika kita punya data banyak, itu ketika kita punya data banyak dan tasknya simple, AI bisa, tapi kalau misalnya data kita sedikit dan tasknya kompleks, itu jauh lebih susah untuk dilakukan oleh AI atau machine learning teknik. Nah, di sini bedanya machine learning dan data science apa sih? Saya sengaja gambarnya aku agak blur supaya nggak usah perlu, karena supaya tidak perlu dibaca. Jadi intinya data science itu bisa memvisualisasikan yang masa lalu dan machine learning bisa memprediksi masa depan dari data yang sama. Gitu. Tapi juga pada prakteknya yang bekerja sebagai data analis itu juga menggunakan teknik machine learning untuk memberikan atau untuk memvisualisasikan apa yang kemungkinan terjadi dari data yang kita punya. Jadi ya walaupun ada pembedaan, pada prakteknya teman-teman data scientist juga menggunakan machine learning teknik gitu. Lanjut kita. Nah, jadi gimana sih cara kerja machine learning? Jadi gambar ini adalah supervised deep learning. Jadi kita lihat gambar yang sebelah kiri. Jadi teknik yang dipakai di sini neural network. Kemudian kita ingin atau tasknya adalah kita ingin mencari tahu ini gambar apa sih, gitu kan. Nah, jadi kita punya input yaitu gambar. Di sini dibilang unstructured data. Nanti bisa ada penjelasan kenapa dibilang unstructured. Jadi di data itu ada structured dan unstructured. Ini unstructured data berbentuk gambar sebagai input, dan kemudian kita masukkan ke dalam machine learning system yang di sini memakai neural network dan menghasilkan suatu angka. Nah, angka di sini dibilang 0,97. Ini maksudnya 97% ini kucing, 0,01 berarti 1% adalah anjing, dan 2% kemungkinan yang lain.
Nah, jadi di sini hasilnya pun bukan 100% ini kucing, tetapi dia bisa berpikir hasilnya adalah 97% kucing. Nah, kemudian kita ambil yang paling tinggi persentasenya kan. Oh, jadi kemungkinan besar ini gambar kucing. Gitu. Jadi intinya kita punya gambar sebagai input, kita punya output, yaitu apa sih itu. Kan. Dan dalamannya neural network, itu kita bisa lihat yang sebelah kanan, itu neuron. Neuron itu sama kayak yang ada di kepala kita lah, kalau misalnya kita pernah belajar biologi kan. Dan di sini dalam neural network tuh ya hanya jaringan-jaringan neuron aja gitu. Dan di sini dibilang deep learning karena dia mempunyai banyak layer. Kita ada input layer, kita ada hidden layer, kita ada output layer. Nah, kalau tasknya yang sebelah kanan, apa sih yang mau dicari dari sistem yang di sebelah kanan ini, gambar yang sebelah kanan, yaitu kita ingin mencari tahu berapa sih harga rumah berdasarkan informasi mengenai rumah tersebut. Jadi kita bisa masukkan inputnya, ukurannya berapa meter persegi, berapa jumlah kamar, berapa jumlah kamar mandi, apakah dia baru dipugar ataukah lama. Kemudian sistem tersebut akan memberikan prediksi berapa sih kira-kira harga dari rumah tersebut. Nah, ini berdasarkan dari data-data yang lain. Jadi, yang neuron ini belajar dari data-data yang kita sudah punya. Kalau misalnya ukurannya segini, jumlah kamarnya segini, itu harganya sekian. Gitu kan. Nanti kita ada listnya, kemudian dia pelajarin, dicari pattern-nya, atau dicari apa sih yang membuat harga itu tinggi, apa sih yang membuat harga itu menurun. Nah, nanti dia akan belajar di sini. Kemudian kalau kita pakai, kita akan mendapatkan informasi mengenai harga dari rumah tersebut. Selanjutnya, nah ini ada terms atau istilah-istilah yang sering dipakai di machine learning. Kalau misalnya mau belajar, ketika belajar pasti dengar hal-hal ini. Gitu. Nah, yaitu satu, training. Training itu adalah proses di mana program machine learning yang kita buat itu berusaha mencari tahu apa sih yang menyebabkan hal itu terjadi. Jadi mencari pattern yang cocok dengan data yang kita punya. Jadi kalau kita pernah dengar lagi nge-training model nih, gitu kan. Jadi maksudnya adalah sistem tersebut lagi belajar gimana caranya bisa mencari pattern di data yang kita punya. Nah, tadi mengenai model. Model itu adalah sebenarnya hasil akhir di mana nilai-nilai yang kita sudah pelajari itu cukup general untuk dipakai untuk data-data yang lain. Jadi kalau misalnya kita lihat slide sebelumnya, model itu ya sebenarnya nilai-nilai atau angka-angka yang di dalam neuron-neuron ini gitu. Nah, angka-angkanya dapat dari mana? Itu ada formulanya atau ada equation yang ya bilang mathematical equation lah. Di sini ada rumusnya lah, ada rumusnya gimana cara tahunya bahwa angkanya harus sekian, harus sekian, harus sekian. Gitu. Nah, model itu yang black box-nya itu disebutnya model. Kemudian inference itu ketika kita memprediksi sesuatu dengan model yang sudah dilatih. Jadi itu kita punya training time dan inference time. Jadi ada dua.
Training time itu ketika kita sudah melatih model tersebut, inference time itu ketika kita menggunakan model tersebut. Kemudian ada istilah yang namanya overfit. Overfit itu ketika modelnya atau sistem yang kita punya tidak bisa membuat prediksi secara general. Jadi dia hasilnya oke untuk mencari tahu nilai di training data kita, di data yang kita punya. Tapi jika ada data baru, dia tidak bisa memberikan akurasi yang bagus. Itu dianggapnya overfit. Lanjut, kita. Nah, ini mulai agak teknikal sedikit, cuman kita lanjut aja biar cepat. Jadi, machine learning itu ada beberapa tipe. Itu kalau misalnya dilihat dari problem pembelajarannya, itu ada supervised learning. Ini intinya dia hanya membuat mapping antara input dan output aja gitu. Jadi ini ada input, outputnya apa ya? Ada input, outputnya apa ya? Nah, algoritmanya ada macam-macam. Ada nearest neighbor, ada naive Bayes, ada decision trees, linear regression, SVM, ada neural networks. Yang tadi sempat kita bahas itu neural networks, yang mana menggunakan banyak layer sehingga disebut deep learning. Kemudian ada juga namanya unsupervised learning. Unsupervised learning ini kita mempunyai data dan kemudian algoritmanya atau sistemnya berusaha mencari relationship atau hubungan antara data-data tersebut. Gitu. Contoh algoritmanya adalah K-means clustering atau word to fact. Gitu. Word to fact, jadi ada kata, terus kemudian faktornya apa. Nah, kemudian ada reinforcement learning. Nah, di sini reinforcement learning maksudnya adalah ada suatu agent atau suatu sistem yang bekerja di sebuah environment dan dia harus belajar bermanuver di environment tersebut atau di lingkungan tersebut dengan menggunakan feedback. Jadi ada reward-nya juga. Kalau misalnya dia melakukan ini, reward-nya naik. Kalau dia melakukan hal itu, reward-nya turun. Jadi lihat dari reward tersebut, si agent-nya atau si sistemnya bisa mempelajari itu. Kira-kira saya harus ngapain nih. Nah, ini algoritmanya ada Q-learning, temporal difference, kayak deep adversarial network. Q-learning ini yang dipakai di AlphaGo, kalau misalnya pernah dengar dari DeepMind, di AlphaGo. Kemudian kalau deep adversarial network ini ketika seringnya dipakai di filter sih, untuk style transfer misalnya. Contohnya kayak, oh ini aku punya foto, mau aku bikin filter seperti ini, seperti apa. Selanjutnya, ada namanya hybrid learning problems. Kita bisa sebut semi-supervised learning. Semi-supervised learning ini intinya supervised ditambah unsupervised. Kenapa kita perlu hal ini? Karena kita pengen melakukan supervised learning, tapi data yang kita punya yang sudah di lab itu terlalu sedikit. Jadi kita belajar dengan pakai teknik supervised, kemudian dari sisanya yang tidak kita labelin itu, kita pengen mencari tahu hubungannya dengan yang kita sudah labelin itu apa. Itu istilahnya semi-supervised learning. Biasanya terpakai kalau misalnya kita mau melakukan hal-hal yang, aku mau melakukan hal ini, tapi data yang aku labelin kok dikit banget sih. Gitu kan. Nah, kita bisa pakai semi-supervised learning. Kalau self-supervised learning, ini dulu sih self-supervised learning dengan unsupervised dibilangnya sama ya, cuman kadang-kadang juga mereka pakainya agak kayak apa ya, kadang-kadang pakai unsupervised, kadang pakai self-supervised. Nah, tapi sekarang ada kayak definisi yang lebih spesifik mengenai apa sih self-supervised learning ini.
Jadi self-supervised learning ini itu adalah unsupervised learning yang problemnya di frame sebagai supervised learning. Contohnya dalam task colorization, gitu kan. Task colorization itu kita ingin memprediksi kalau misalnya abu-abu yang ini kalau dijadikan warna itu jadinya warna apa ya? Nah, sini kan modelnya kita abu-abu, shade abu-abu, kemudian targetnya adalah warna, gitu kan. Inputnya abu-abu, targetnya adalah warna. Nah, tapi kita tidak melabeli abu-abu itu satu-satu, gitu. Kita hanya bilang, nih abu-abu, ini warna, gambar ini berhubungan, coba dicari hubungannya, gitu. Itu self-supervised learning. Karena sebenarnya itu unsupervised, tapi dibilangnya ada input, ada target. Walaupun di sistemnya juga harus mencari tahu hubungannya si input dengan si output itu seperti apa. Kalau multi-instance learning, ini supervised learning, tapi data point-nya atau contoh-contoh datanya itu tidak dilabelin satu-satu, tetapi dijadikan satu. Gitu. Contoh di object prediction itu apa ya? Kalau kita punya gambar kucing, kita tidak bilang bahwa ini gambar kucing, ini gambar kucing, ini gambar kucing, tapi masukin aja ke satu folder, ini foldernya kucing gitu. Gampangnya gitu. Kemudian selanjutnya untuk teknik sendiri ada beberapa teknik dari machine learning. Jadi ada multitask learning. Ini supervised learning yang menghasilkan model yang bisa melakukan beberapa hal dari dataset yang sama. Contohnya kita punya gambar, terus kita melakukan kayak, kita mau kayak object detection, kita mau ada emotion detection juga, kan? Kita juga pengen tahu gender detection juga, itu multitask learning. Contohnya seperti itu. Misal foto, kita pengen tahu dia gendernya apa, mukanya ada di mana, kemudian emosinya apa, apakah sedih atau senang. Itu multitask learning, karena datasetnya sama. Kalau active learning, itu teknik di mana model tersebut ketika belajar itu bisa bertanya kepada manusia atau mendapatkan feedback dari manusia ketika sedang proses berlatih. Kalau online learning itu dia modelnya update sebelum adanya prediksi atau setelah last observation. Ini mungkin kerasa banget ketika kita di YouTube. Kalau kita ngeklik video ini, kita buka YouTube lagi, tahu-tahu suggestion-nya udah mengenai video-video yang seperti tadi, gitu kan. Karena biasanya kalau tidak pakai online learning, kita ngumpulin data dulu, kita latih ulang modelnya, terus kemudian baru ada suggestion untuk versi model selanjutnya. Seperti itu. Selanjutnya juga ada namanya transfer learning dan ensemble learning. Transfer learning itu intinya adalah kalau kita melatih model di satu task, terus kemudian kita menggunakan model tersebut sebagai starting point untuk task yang lain. Gitu. Contohnya kayak kita pengen punya model yang mendeteksi gambar hewan, gitu kan. Dan dia bisa tahu nih, ini kucing, ini anjing, gitu kan. Kemudian kita pengen punya sistem yang bisa mendeteksi gambar tumbuhan, gitu. Nah, daripada kita memulai dari awal yang butuh waktu mungkin lebih lama, kita pakai aja sistem yang kita udah punya yang bisa mendeteksi hewan, kemudian kita fine tune, istilahnya namanya fine tune. Kita
adjust atau kita latih ulang, tetapi datanya data tumbuhan semua. Namanya transfer learning. Terus kemudian assemble learning itu ketika kita menggabungkan hasil dari model-model yang berbeda untuk melakukan prediksi. Jadi kita punya model A, model B, model C, kita kasih data yang sama, terus prediksi yang mana, terus kita gabungkan hasil prediksi dari model-model tersebut untuk menghasilkan output. Biasanya model-model ini dibuat dengan algoritma yang berbeda. Contohnya kayak kalau di mesin, misalnya kita punya model yang menggunakan statistical, kita juga bisa menggunakan model yang menggunakan neural network, terus kita lihat nih hasilnya seperti apa, terus kita gabungkan hasilnya. Selain ini juga sebenarnya ada learning teknik yang lain, kayak misalnya federated learning, kemudian ada inductive learning, ada deductive learning. Cuman nggak aku masukin karena jarang didengar. Yang tadi aku sebutin yang lebih sering didengar. Selanjutnya, ini salah satu yang penting di machine learning ya, yaitu data. Jadi tadi sempat disebut mengenai structured data dan unstructured data. Kalau kita lihat di table sebelah kiri atas mengenai size of house, bedrooms, dan price, ini structured data. Karena apa? Kita bisa lihat nih, kalau misalnya ukurannya 523, jumlah kamarnya 1, harganya 115. Kan? Jika jumlah ukuran rumahnya 645, jumlah kamarnya 1, harganya 150. Nah, ini dicari nih hubungan antara jumlah ukuran rumah dan jumlah kamar dan dengan harga tuh hubungannya apa sih gitu kan. Jadi kita bisa prediksi. Nah, di sini dibilang structure karena ada strukturnya gitu, ada jumlah kamar, ada besar ruangan. Nah, yang sebelah kanan ini unstructured gitu. Karena apa? Karena kita tidak bisa bilang, oh ada telinganya, ada hidungnya gitu kan. Ya, yang pasti ini gambar aja. Ini gambar nih, kucing. Ini gambar bukan kucing. Ini gambar kucing. Ini gambar bukan kucing. Gitu. Jadi dia memprediksi kalau ini gambar apa gitu. Karena kita tidak memberikan informasi structure yang seperti oh ada rodanya, oh ada matanya, oh ada apanya gitu. Nah, kemudian bagaimana cara kita mendapatkan data ini? Yaitu ada tiga lah. Yaitu manual labeling, yaitu memberikan label atau memberikan informasi secara manual. Jadi ya manual dalam arti kita tulis sendiri, ini kucing, kita tulis. Ini bukan kucing, kita tulis. Ini kucing, kita tulis. Ini bukan kucing, kita tulis. Makanya yang tadi aku sempat ceritakan ketika kita dapat CAPTCHA dari Google, terus kita harus ngeklik mana sih gambar traffic light atau lampu merah gitu kan, mana sih gambar mobil. Kan kita secara tidak langsung itu melakukan manual labeling di datanya Google yang kita lakukan secara gratis. Gitu. Jadi kita melakukan kerjaan itu, tapi kita nggak dibayar sama Google. Gitu. Yang dapat datanya Google. Gitu. Terus kemudian kita bisa menggunakan kita bisa melihat kayak behaviors gitu. Jadi kayak behaviors dalam arti dari data gitu. Tadi ini sempat disebut melihat customer behaviors. Nah, contohnya ini. Lihat dari data, misalnya data tuh kita bisa offload dari data ketika misalnya contohnya, ketika Lebaran penjualan gula naik, penjualan daging naik misalnya gitu. Dari situ kita bisa lihat tuh, ada korelasi antara saat Lebaran dengan penjualan daging misalnya. Gitu kan. Tetapi hal itu kan buat kita obvious kan, tapi buat mesin kan tidak tahu gitu. Dan mesin bisa tahunya dari mana, dari datanya. Gitu kan. Dan dengan ini pun dengan melihat data kita bisa melihat hal-hal lain yang mungkin kita sebagai manusia bisa miss atau bisa
bisa nggak tahu gitu. Contoh kayak misalnya data apa saja sih yang banyak dikirimkan lewat delivery ketika Valentine atau ketika Lebaran atau ketika Jumat malam gitu. Kita bisa lihat dari datanya. Gitu. Kita juga bisa mendapatkan data dari orang lain atau dari perusahaan lain. Gitu. Mungkin ada perusahaan yang jualan data atau perusahaan yang melakukan manual labeling, kemudian data yang sudah di labeling itu dijual ke perusahaan lain, atau kita bisa download dari internet karena itu publik, itu juga gitu. Ada juga perusahaan yang bisnisnya adalah ya jualan data, gitu. Ada juga. Tapi yang pasti di AI atau di machine learning itu kalau datanya jelek, hasilnya juga jelek. Jadi istilahnya garbage in, garbage out gitu kan. Kalau datanya sampah ya hasilnya sampah gitu. Jadi sebenarnya kalau di machine learning work atau di kerjaan machine learning itu 60-80% itu adalah menyiapkan datanya atau membersihkan datanya supaya tidak jelek gitu. Kalau di kerjaan ya. Jadi banyak kan ya ini ngulik lah istilahnya kalau di industri. Ngulik dulu supaya datanya bersih, terus kemudian baru kita bisa mengaplikasikan teknik-teknik tersebut. Nah, lanjut. Jadi tadi sempat disebutkan apa sih kekuatan dan kelemahan dari machine learning teknik ini. Kekuatannya adalah machine learning itu bagus ketika konsep yang mau dipelajari itu simple. Istilah simple ini bisa dibilang ketika manusia seperti kita bisa melakukan hal tersebut dengan waktu kurang dari 1 detik. Contohnya seperti tadi, apa namanya, ini gambar apa gitu, gambar kucing. Oh ini gambar apa? Oh bukan kucing. Gitu kan. Kita bisa langsung tahu. Gitu kan. Atau data atau hal-hal yang kita punya banyak data. Contoh tadi memprediksi harga rumah. Kita tidak bisa melakukan itu kurang dari 1 detik, tetapi kalau mesin punya datanya banyak, kayak 10.000 gitu, dia bisa mencari tahu dan hasilnya lumayan bagus. Nah, kelemahannya, kalau kita ingin mempelajari konsep yang kompleks, tapi kita datanya nggak banyak, itu kita nggak bisa. Contoh memprediksi harga rumah, tapi kita punya data 10. Gitu. Itu tidak mungkin secara general bisa melakukan prediksi yang bagus. Atau dia mencoba melakukan hal yang dia belum tahu. Contohnya kayak kita punya sistem yang memprediksi gambar kucing gitu. Terus kita suruh sistem itu untuk coba replikasi suara kucing. Itu nggak bisa. Karena harus bikin sistem baru yang berbeda. Nah, itu kelemahannya. Nah, itu sekilas mengenai machine learning dan AI. Apa sih implikasinya, apa sih aplikasinya, dan apa sih kelemahan dan kelebihan dari machine learning tersebut. Nah, ketika mau belajar, ada 3 sih yang kita bisa lakukan, yaitu kita bisa pakai online courses, seperti kayak Coursera, Udemy gitu kan ya. Ini sangat gampang untuk mulai dan bagus untuk mahasiswa atau murid-murid yang termotivasi. Ya, jadi kalau misalnya di kampus nggak dapat, ya belajar aja online. Dan di internet kan juga banyak resources. Kalau misalnya mau mulai, aku bisa sarankan mengikuti course dari Andrew Ng di Coursera, machine learning dan deep learning. Itu bagus banget buat dipelajari untuk pemula. Dan di Coursera juga ada yang namanya AI for Everyone. Di sana
kita dapat penjelasan yang lebih detail yang dari aku jelasin mengenai apa aja sih seputar AI. Itu kayak 3 atau 4 minggu kurang ingat ya, mengenai hal-hal mengenai AI. Terus kemudian ada bootcamp juga. Bootcamp itu lebih kayak workshop, kayak misalnya seminggu atau 2 minggu. Ini kita bisa belajar practical skill ya. Jadi kayak kita benar-benar coding dan kemudian ada mentornya yang bisa ngajarin. Jadi in the end of the bootcamp biasanya kita bisa menghasilkan sesuatu yang kita bisa pakai. Nah, kalau jika ingin tahu lebih dalam lagi mengenai gimana sih cara kerja dari mesin AI ini sampai kayak rumus matematikanya bagaimana, aku sarankan sih masuk universitas. Kenapa? Karena yang tadi aku bilang, kalau kita mau belajar sendiri, itu kadang-kadang kita overwhelm mata, kita nggak tahu mulainya dari mana, dan universitas itu kayak menuntun kita lah. Terus ditambah lagi, biasanya universitas itu memberikan data-data yang sudah dibersihkan, jadi kita nggak perlu repot-repot bersihin datanya sendiri. Dan kemudian universitas biasanya juga mempunyai resource yang besar. Jadi kalau kita pakai komputer atau laptop kita sendiri, mungkin trainingnya bakal lama, bisa sehari 2 hari. Tapi kalau misalnya pakai komputer di kampus, mungkin bisa cuma sejam atau 2 jam. Contoh kayak aku di universitas itu bisa pakai hardware yang secara finansial atau secara nilai finansialnya itu aku nggak mampu beli gitu, karena terlalu mahal. Itu salah satu keuntungannya kalau misalnya di universitas atau kuliah di universitas. Kemudian apa yang mesti kita pelajari ketika kita mau belajar machine learning, gitu kan? Ini lebih spesifik untuk yang mau benar-benar belajar sampai dalam-dalamnya ya. Tapi kalau hanya pakai model yang sudah ada atau hanya pakai framework, sebenarnya nggak perlu belajar. Ini untuk yang pengen benar-benar belajar apa sih, atau pengen ngulik dalam-dalamnya. Kita perlu dengar algebra, kalkulus, probability theory, optimization theory. Gitu. Probability theory kan sebenarnya jika kita punya A, apa sih probability-nya B terjadi. Optimization itu kita bisa lihat gambar yang di kanan. Kalau kita punya data, kita optimize sehingga kita bisa tahu tuh errornya minimumnya di mana. Ini gambar visualisasi 3 dimensi dari suatu masalah. Kita bisa lihat minimum errornya di mana, terus kita berada di mana. Jadi ininya sih kasarnya machine learning itu berusaha membuat variabel kita di formula atau di rumus kita sehingga hasilnya itu minimum. Jadi dia akan kita mulainya dari titik A nih. Mulai caranya kita bisa di global minimum nih. Karena kita bisa terjebak di lokal minimum, padahal itu bukan yang paling bagus. Ada yang global minimum. Nah, masalahnya di sini ada kayak namanya saddle point. Jadi untuk ke global minimum dia harus naik lagi ke atas, terus itu kemudian dia turun lagi. Nah, biasanya susahnya di machine learning itu biasanya modelnya itu stuck di lokal minimum ini. Nah, kemudian kita masih belajar algoritma juga karena kita pengen machine learning kan kalau dilihat dari teori atau dari papernya kan hanya rumus matematika kan. Kita pengen gimana caranya rumus matematika tersebut bisa menjadi algoritma yang baik gitu kan. Kemudian programming language juga perlu karena kita pengen merubah algoritma tersebut menjadi sesuatu yang kita bisa jalankan di komputer. Nah, kita juga perlu, menurutku bahasa Inggris juga perlu karena semua breakthrough atau semua state of the art, hal-hal yang baru itu selalu dipublish dalam bahasa Inggris dulu. Gitu. Jadi kalau kita menunggu untuk mencari informasi dalam bahasa Indonesia, biasanya udah setahun tinggalan gitu kan.
Kecuali teman-teman punya mentor atau punya dosen yang mereka baca dalam bahasa Inggris kemudian memberitahu dalam bahasa Indonesia. Nah, khusus untuk NLP atau Natural Language Processing, kita juga perlu belajar linguistik. Nah, kebetulan bidangku di sini yaitu di computational linguistic, itu di statistik, matematik, computer science sama linguistik. Jadi campuran dari 4 hal tersebut. Lanjut, ini mengenai tools. Kita apa aja sih tools yang kita pakai? Mengenai programming language, sebenarnya machine learning teknik itu bisa hanya teknik aja. Jadi implementasinya pakai programming language apapun juga bisa. Cuman aku sarankan pakai Python. Python kenapa? Karena banyak library-nya dan banyak contohnya. Dan Python juga aku pikir tidak terlalu susah dibandingkan programming language yang lain seperti Java atau C atau even JavaScript. Menurutku Python jauh lebih mudah daripada JavaScript karena lebih make sense gitu. Karena dia urut kan, karena dia prosedural jadi dia urut dari atas ke bawah. Lebih enak dibacanya juga. Kemudian Python tidak ada titik koma yang membuat orang terjebak kenapa tidak bisa jalan padahal sudah benar gitu kan. Kemudian menurutku juga Python juga lebih rapih karena dia pakai indentation, jadi kita bisa lihat bagian loop ada di sini, bagian if ada di sini, jadi lebih jelas. Tapi itu opini pribadi ya, dan saran utama kenapa Python ya karena banyak library-nya aja, dan itu banyak dipakai di komunitas machine learning dan data science. Nah, kemudian untuk libraries ada scikit-learn, ada pandas. Pandas itu bagus untuk melihat data. Dan scikit-learn juga banyak mathematical operation yang kita bisa lakukan. Misalnya kayak matrix multiplication kita nggak usah bikin sendiri, ada di sana. Untuk frameworks ada banyak, yaitu ada TensorFlow, ada PyTorch, ada Keras, ada Theano, gitu kan. Keras sih di atasnya TensorFlow, jadi kalau misalnya mau pakai Keras harus pasang TensorFlow dulu. PyTorch agak berbeda. Nah, mana yang mau dipakai tergantung. Nah, Keras itu bagus buat prototyping. Jadi kalau kita sudah tahu kita mau bikin apa, kita bisa tinggal pasang-pasang aja ya. Kita nggak perlu mikirin back propagation-nya gimana. Kalau misalnya kita udah taruh misalnya ini layer, feed forward layer dan lain sebagainya. PyTorch dan TensorFlow itu lebih di bawah, lebih abstrak dibandingkan Keras. Cuman TensorFlow yang versi 1 itu membuat computational graph-nya lebih ribet. Jadi rata-rata sih PyTorch lebih enak dipakai. Nah, kenapa pakai PyTorch kalau ada Keras? Jadi PyTorch itu lebih enak ketika kita mau bereksperimen dengan arsitektur yang sudah ada. Jadi misalnya kita pengen merubah tipe dari attention layer misalnya gitu. Nah, kita lebih enak pakai PyTorch daripada Keras. Terus kemudian kenapa kita pakai TensorFlow? Karena TensorFlow itu punya Google, dan Google ada TPU, dan TPU lebih bagus daripada GPU standar gitu kan. Jadi kalau kita pakai TensorFlow kita bisa langsung kompatibel dengan TPU. Terus kemudian ada Accord.NET, ini punyanya, jadi bikin implementasinya pakai .NET. Terus kemudian Apple Core ML, ini kalau misalnya mau bikin inference atau bikin model di iOS, kalau Google ML itu kalau yang di Android. Terus TensorFlow JS juga ada. Jadi kalau misalnya kita mau taruh di web browser, kita bisa pakai TensorFlow JS. Jadi kalau kita latih model kita pakai TensorFlow, hasilnya kita bisa plugin ke TensorFlow JS, jadi kita bisa melakukan inference di web browser atau melakukan prediksi di web browser. Kemudian untuk aplikasi ada KNIME,
ada WK, ada RapidMiner, ada Apache Spark ML. Ini aplikasi maksudnya tinggal klik-klik aja sih, nggak perlu coding. Ini bagus buat non-programmer. Aku nyaranin RapidMiner. Itu sangat gampang dibandingkan yang lain. WK biasanya dipakai di research, karena lebih banyak fungsinya. Untuk editor, aku sangat menyarankan Jupyter Notebook, karena Jupyter Notebook itu kayak sudah standar di machine learning aplikasi, machine learning communities. Kemudian Google Colab, itu kita online aja, jadi kayak Google Doc, kayak Google Spreadsheet. Jadi kita bisa save kode kita online, jadi kita nggak harus taruh di komputer. Atau kita bisa ganti-ganti komputer. Nah, untuk mulai, mendingan mencobanya Google Colab aja, karena kita nggak perlu menginstal sesuatu di komputer kita. Kalau Jupyter Notebook kita mesti melakukan sesuatu, kayak kalau misalnya di Windows, kita perlu pasang Anaconda, misalnya gitu kan. Anaconda environment untuk bisa pakai Jupyter Notebook. Gitu. Jadi, kalau mau coba-coba, bisa pakai Google Colab, terus kemudian di situ banyak sampelnya untuk editor. Google Colab by default pakai Python ya, dan dia ada TensorFlow, dan kemudian kita bisa running langsung apakah mau pakai GPU, apakah mau pakai CPU, atau mau pakai TPU. Gitu. Oke, itu tools-nya sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan yang dari tadi. Oke, terima kasih Mas Rizal. Halo. Oke, makasih Mas Rizal udah sharing hari ini. Kita juga udah punya banyak pertanyaan di Slido. Nah, buat teman-teman yang mau nanya di Slido, bisa langsung aja cari di event code-nya, #DataTalk11. Nanti akan keluar Slido-nya. Nah, sekarang coba kita lihat dulu Slido yang udah ada nih. Pertanyaan-pertanyaannya sudah ada. Oke, ini kelihatan ya screen aku ya. Boleh. Mungkin bisa dijawab dulu pertanyaan pertama, Mas, yang banyak di-vote nih dari Muhammad Firdaus. Apabila kita bekerja sebagai Android programmer, apakah kita perlu mempelajari machine learning juga? Dan nanti di pekerjaan bentuknya seperti apa? Oke, jawabannya tidak perlu. Oh gitu. Ya, karena itu skill set, karena Android programmer kan lebih spesifiknya membuat aplikasi di Android kan ya, dan machine learning itu kan lebih ke kayak tambahan, karena bisa saja inference-nya atau prediksinya dilakukan di server, dan aplikasi Android-nya hanya ngambil informasi dari server melalui JSON, melalui RESTful API misalnya gitu. Contohnya seperti itu. Jadi sebagai Android programmer sebenarnya nggak perlu mempelajari ML, karena kalau misalnya perusahaannya besar biasanya ada ML engineer-nya sendiri gitu. Oke. Oke, nah next-nya, ini mungkin tadi udah dijawab, cuma mungkin Mas Rizal bisa nambahin lagi tipsnya. Jadi ada yang nanya, skill dasar apa yang perlu dikuasai dalam memahami machine learning? Ya, seperti tadi aku taruh di slide, ya matematika, statistik, programming, bahasa Inggris, itu aja sih. Dan matematikanya juga nggak ini banget, kan, maksudnya nggak semua matematika. Paling cuma linear algebra, kalkulus, terus probability. Cuma 3 hal itu aja sih yang banyak muncul. Sama paling ini agak berbeda, karena machine learning kan pada dasarnya itu hanya mencari lokal minimum menggunakan gradien, ya kan. Jadi dalamannya machine learning itu. Nah, gradien itu mencarinya menggunakan derivatif atau turunan gitu kan. Nah, waktu SMP atau SMA kita belajar turunan tuh nggak dikasih tahu ini gunanya buat apa. Gitu. Apa sih turunan itu kan? Apa sih DX, DY gitu kan? Kita nggak kasih tahu, pokoknya ada soal kerjaan aja. Nggak ada penjelasan lebih lanjut gitu. Padahal penjelasan lebih lanjut dan mengenal sangat baik mengenai konsep tersebut tuh sangat-sangat berguna jika kita pengen membuat machine learning dari scratch gitu kan. Kalau misalnya kita hanya mau memakai saja,
ya kita tidak perlu matematikanya, kita hanya perlu belajar programmingnya saja. Misalnya kita mau pakai keras yang kita hanya perlu, dan kita ingin melakukan tas yang sudah solve ya kan, misalnya memprediksi gambar, ini gambar kucing atau anjing gitu kan, itu sudah bukan suatu masalah gitu. Itu nggak perlu pakai matematika, nggak perlu belajar matematika, hanya belajar programming sama framework-nya aja. Okay. Next-nya, how much data is enough to make machine learning works? Atau apakah berbeda-beda pada setiap case tergantung pada kerumitannya? Berbeda-beda pada setiap case, tergantung kerumitannya. Contoh kayak memprediksi gambar kucing, itu ya semakin banyak gambarnya, semakin bagus gitu kan. Enough itu subjektif, jadi tergantung apakah 80% akurasi itu enough atau tidak, apakah 95% akurasi itu enough atau enggak, ya tergantung dari sistemnya dan tergantung dari stakeholder-nya gitu. Juga beda-beda tiap case, beda-beda tiap perusahaan, kan? Karena enough is subjektif, kan? Okay. Next-nya ini juga tadi kayaknya udah dijawab, cuma mungkin bisa ditambahin rekomendasi sumber atau referensi belajar machine learning yang mudah dimengerti bagi pemula. Misalnya mungkin website atau buku rekomendasi kali ya, Mas ya. Tadi kayaknya belum sempat di-sharing. Aku nggak nyaranin buku sih. Kenapa? Karena buku itu tidak update cepat ya. Buku kan setelah di print ya sudah kan, nggak bisa diupdate lagi kan. Jadi aku cara nyaraninnya sih pakai website. Website ada yang bagus, yaitu Towards Data Science, cuman masalahnya itu pakai bahasa Inggris. Banyak channel YouTube, tapi juga pakai bahasa Inggris juga sih. Aku ada kayaknya channel pakai bahasa Indonesia, cuman aku kurang tahu, pernah lihat tapi nggak hafal. Kalau misalnya mau benar-benar bagus ya ini aja yang tadi aku saranin, ambil kelasnya Andrew Ng, ya profesor dari Stanford, dan dia dulu di Google Brain dan sempat di Baidu juga. Jadi, dan penjelasannya juga bagus ya. Teman-teman tolong di-mute dulu ya. Kita lagi Q&A nih. Asik, gila lu. Udahan. Yani, bisa di-mute nggak yang ini? Tapi aku. Oke. Lanjut. Muhammad Firdaus nih nanya lagi. Boleh minta contoh application machine learning untuk bidang pendidikan, misalnya seperti membuat aplikasi pembelajaran bahasa asing, apakah bisa digunakan menggunakan machine learning atau AI? Yang mana nih? Yang Muhammad Firdaus? Ya, Firdaus. Oke. Untuk pendidikan, yang paling sering dipakai itu ini, plagiarism detection. Wah, hilang. Mana nih? Bentar. Ya, paling sering itu plagiarism detection. Buat pendidikan tadi mana ya? Oh, udah apa archive. Oh, ini dia. Boleh minta contoh application machine learning untuk bidang pendidikan, misalnya seperti membuat aplikasi pembelajaran bahasa asing, apakah bisa digunakan menggunakan machine learning atau AI? Bisa sih. Contohnya kalau membuat soal bahasa Inggris secara otomatis itu bisa menggunakan machine learning atau AI. Jadi kayak misalnya kita punya soal istilah titik-titik gitu kan. Misalnya kita punya bahasa Inggrisnya ini, konjugasinya apa. Nah, itu soal-soal kayak gitu bisa di-generate atau bisa dibuat otomatis oleh machine learning system. Oke. Next-nya, cara menyiapkan atau membersihkan data untuk siap digunakan, itu gimana caranya, Mas? Dan tool apa saja yang biasanya dipakai dalam prosesnya? Nah, mungkin toolnya tadi udah, mungkin caranya aja kali step by step-nya, mungkin Mas Rizal bisa sharing. Caranya tergantung yang dibutuhkan. Jadi,
Datanya contoh apa ya? Ya, contoh misalnya di aplikasi pendeteksi hewan gitu ya. Yang kita perlukan adalah ya kita perlu ukuran gambarnya sama semua. Kemudian kita perlu crop kayak kita nggak mungkin gambar si kucingnya terlalu kecil, kita juga nggak mungkin bikin gambar kucingnya terlalu besar gitu kan. Jadi kita ya crop aja. Toolsnya ya macam-macam tergantung datanya. Kalau misalnya data image, data gambar ya pakai Photoshop atau pakai apa gitu kan. Kalau misalnya datanya teks, yang misalnya mau bikin sentiment analisis gitu ya, datanya kan teks kan ya. Ya pakai Word atau Notepad gitu aja sih. Namanya data kan bersih data kan. Kadang-kadang di sentiment analysis ada, oh ini ada karakter apa nih yang kita nggak mau nih. Kita hapus aja pakai Notepad misalnya. Toolsnya disesuaikan dengan datanya. Oke. Ada pertanyaan dari PA, untuk konteks text classification dan text mining, kapan kita direkomendasikan menggunakan deep learning atau machine learning? Oke kan, deep learning itu kan bagian dari machine learning kan. Dan deep learning itu salah satu subset dari neural networks. Nah, deep learning itu kita bisa pakai hasil, deep learning itu deep learning itu bisa kita pakai kalau kita punya datanya sangat banyak. Banyak itu dalam arti puluhan ribu atau ratusan ribu. Gitu. Kalau misalnya kita datanya sedikit, lebih baik kita pakai machine learning teknik seperti SVM, naive Bayes gitu. Itu aja sih. Nah, jadi ketika kita mau pakai deep learning, itu ketika kita punya datanya banyak. Hasilnya bakal lebih bagus deep learning, tetapi kalau kita datanya dikit, lebih bagus yang pakai machine learning teknik, yang kayak naive Bayes gitu. Next-nya mungkin ini bisa lebih dijelasin lagi kalau Mas masih ada yang nanya nih, kaitan antara machine learning, artificial intelligence, dan deep learning. Jadi mungkin bisa lebih dielaborate. Oke, jadi artificial intelligence itu kan di mana kita pengen mesin bisa mempunyai kemampuan seperti manusia. Itu payung besarnya. Dan di dalamnya artificial intelligence itu ada teknik-teknik tuh. Salah satu tekniknya adalah machine learning. Nah, machine learning ini suatu teknik yang membuat sistem bisa mengenali pattern tertentu atau memprediksi suatu hal. Nah, di dalam machine learning ini ada banyak algoritma atau banyak teknik, gitu kan. Nah, salah satu algoritmanya adalah neural network. Dan neural network itu algoritma yang meniru jaringan otak kita. Nah, kemudian deep learning itu apa? Itu neural network yang mempunyai jaringan yang deep, jadi mempunyai banyak layer. Itu namanya deep learning. Oke, moga-moga semuanya menjelaskan kali ya. Jadi deep learning itu ya bagian dari machine learning itu ya bagian dari artificial intelligence. Oke, nanti mungkin Mas Rizal bisa jadi narsum buat kontennya kita ya, nanti mungkin kita bisa bikin perbedaan antara machine learning, AI, sama deep learning. Biar teman-teman lebih paham kali ya. Oke, next-nya. Adakah cara yang dapat digunakan untuk mekanisme auto-tuning model? Biasanya mekanismenya kita bikin sendiri. Jadi ada juga tuh teknik namanya AutoML, yaitu AutoML itu mencari teknik atau model atau algoritma machine learning yang paling bagus. Itu seperti apa? Namanya AutoML itu. Tapi kalau misalnya kita mencari tuningnya, kita tuning itu otomatis ada aplikasi yang memberikan fitur tersebut, tapi saya sih lebih seringnya bikin sendiri pakai script gitu kan. Ini sering ditanyain sih.
Apakah mungkin di masa depan AI bisa melampaui manusia kayak di film-film sci-fi? Mungkin Mas Rizal bisa bantu untuk menjawab semua pertanyaan kita semua mungkin ini. Dunia ini kan sebenarnya tidak ada yang tidak mungkin kan. Hanya kan time frame-nya seberapa jauh ke masa depan kan. Apakah 5 tahun ke depan, apakah 10 tahun ke depan, apakah 30 tahun ke depan, apakah 1000 tahun ke depan gitu. Kalau 1000 tahun ke depan kita nggak tahu kan. Kalau misalnya 5 tahun ke depan, tidak mungkin. 50 tahun ke depan, masih belum mungkin kurasa. Jadi sebenarnya masih jauh. Kalau kayak di film-film tuh masih jauh. Jadi jangan khawatir bahwa AI akan men-take over dunia seperti Terminator tuh masih jauh lah. Kalau misalnya itu pun terjadi, kita sepertinya sudah tidak ada di dunia ini. Tapi sebenarnya berarti misalnya AI itu memang hanya membantu kita supaya mempermudah pekerjaan kita ya, pekerjaan manusia, betul tidak untuk yang sekarang? Untuk yang sekarang itu AI digunakan untuk ya satu mengautomatisasi pekerjaan kita supaya kita lebih mudah dan lebih cepat mengerjakan pekerjaan kita gitu. Betul. Jadi itu yang digunakan sekarang itu seperti itu. Dan sistem tersebut hanya bisa melakukan satu hal, yaitu yang diajarin aja. Jadi itu dibilang kenapa namanya narrow AI atau AI yang sempit gitu kan. Karena kalau dilatih hanya untuk mengenali ini anjing atau kucing, ya dikasih gambar burung dia nggak tahu gitu. Oke. Ini juga soalnya banyak ditanyain, jadi bagus nih ngakhirin pertanyaan kita semua. Nah, next-nya ada pertanyaan dari Indra, apakah genetic algorithm juga bisa diimplementasikan pada machine learning? Karena umumnya yang diperkenalkan untuk dasar seperti algoritma decision tree, naive Bayes, dan lain-lain. Ini bisa, maksudnya genetic algoritma itu buat yang nggak tahu tuh, kita intinya adalah kita melatih kita punya agent gitu kan, terus kita lihat mana agent yang performanya paling bagus, kemudian kita ambil tersebut, terus kita kembang biakan lagi gitu. Intinya sih seperti itu ya aplikasinya. Iya, banyak kayak di reinforcement learning, tadi kan ada 3 set learning problems kan, yang supervised, unsupervised, sama reinforcement. Nah, genetic algorithm biasanya dipakai ketika kita mau punya agent, kita pengen tahu nih agent mana yang paling jago main Tetris misalnya gitu kan. Terus kita coba berapa iterasi, versi yang ini yang paling jago, terus kita ambil versi tersebut, terus kita coba lagi beberapa iterasi gitu. Okay. Next-nya, selain Python dan R, apakah Golang bisa dijadikan untuk bahasa yang digunakan untuk machine learning? Bisa. Semua bahasa bisa. Hanya Python dan R yang paling banyak library-nya aja. Jadi kalau misalnya mau pakai Golang atau bahasa yang lain, ya library tersebut harus dibikin sendiri. Gitu. Library dalam arti mathematical library ya. Kayak misalnya kita mau bikin matrix multiplication gitu. Di Python ada gitu kan. Nah, di Golang setahu aku ada ya. Tapi ada sih, Golang ada. Cuman itu dia, banyak hal yang kalau mau pakai Python tidak perlu bikin. Sementara kalau mau pakai Golang atau bahasa yang lain, kemungkinan library tersebut nggak ada, jadi kita harus bikin sendiri. Tools apa aja yang direkomendasikan untuk bangun sistem machine learning, khususnya menggunakan bahasa Python? Ini tergantung dari dari sistemnya yang kita mau bikin. Jadi kayak goal-nya apa. Kalau misalnya kita mau membuat NLP sistem atau menggunakan vision like object detection, dia beda-beda, ada tools spesifik untuk itu gitu. Misalnya kayak object detection biasanya pakai OpenCV, ya kan. Terus kemudian tekniknya pun juga biasanya pakai, arsitekturnya pun biasanya pakai CNN atau Convolutional Neural Network. Kalau untuk
text generation biasanya pakai recurrent neural network atau RNN. Tapi kalau mau belajar tools yang gampang dan cepat untuk kita bisa lihat hasilnya dan tidak perlu belajar macam-macam, bisa pakai keras. Jadi KERAS, keras. Oke. Pertanyaan lagi dari Nizar Hilmi, seberapa penting machine learning untuk prospek ke depannya? Apakah sangat relate untuk dunia kerja ke depan, di mana dunia kerja teknologi sangat cepat perubahannya? Machine learning prospek ke depannya bagus ya, cuman di industri sekarang itu juga masih agak antara Indonesia dan luar negeri pun juga berbeda gitu. Kalau di luar negeri itu sudah mulai dibedakan antara machine learning engineer, machine learning kayak research scientist, kayak research engineer untuk machine learning itu udah dibedakan. Di Indonesia tuh kayaknya machine learning engineer bisa semuanya gitu. Prospeknya bagus, gajinya juga lumayan bagus ya kalau di luar. Kalau di Indonesia masih belum kelihatan karena dari perusahaannya sendiri pun masih belum tahu mereka butuhnya apa gitu. Tapi kalau misalnya belajar dari sekarang untuk di market Indonesia, aku rasa bakal banyak dibutuhkan di masa depan. Sama lah kayak misalnya dulu yang bikin website jarang kan, terus lama-lama sekarang hampir semua orang bisa bikin website. Kemudian dulu jarang yang bisa bikin aplikasi Android atau iOS, sekarang yang bikin aplikasi Android atau iOS juga banyak. Gitu kan. Jadi ya kalau misalnya mau belajar dari sekarang, prospeknya juga bagus. Gitu. Karena machine learning bakal jadi salah satu teknologi yang bakal dipakai gitu. Ini salah satu ya, bukan satu-satunya. Jadi prospeknya bakal besar sih kurasa. Oke. Nah, teman-teman, ini kita mau jawab 5 pertanyaan terakhir. Jadi kalau kira-kira ada yang suka sama pertanyaan di sini, bisa di-vote aja ya, biar kita bisa dahuluin jawabnya. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih Mas dari Indra, apakah implementasi deep learning didominasi oleh neural network saja atau algoritma lain seperti ini udah tadi ya? Oh, belum deh ya? Belum itu. Oh, belum ya? Atau algoritma lain seperti decision tree dan lain-lain dapat dipakai untuk implementasi deep learning juga. Oke, jadi ini jadi deep learning itu adalah bagian dari neural network. Jadi neural network itu salah satu algoritma yang sejajar dengan decision tree dan lain-lain. Nah, deep learning itu adalah penggunaan neural network yang mana networknya itu mempunyai banyak layer. Jadi istilahnya bukan didominasi, tetapi ya deep learning itu ya menggunakan neural network karena deep learning itu adalah penggunaan neural network yang mempunyai banyak layer di dalamnya. Seperti itu. Oke. Nextnya, apakah data mining dan data termasuk dalam machine learning? Big data dan data mining itu tidak termasuk dalam machine learning karena big data atau data mining lebih fokus terhadap bagaimana memproses suatu data yang jumlahnya besar. Di sini data besar dalam arti dari sisi velocity, dalam arti data generation-nya, jumlahnya. Gitu. Nah, machine learning teknik itu bisa dipakai di atas data yang kita punya, yang jumlahnya besar tersebut. Contohnya, kita bisa menggunakan Spark ML. Gitu kan. Spark ML itu menggunakan machine learning teknik di atas Spark cluster yang kita punya. Gitu. Bagaimana cara memasukkan teknologi machine learning atau AI ke aplikasi buatan kita? Oke, jadi yang kita perlu cari tahu adalah apa sih hal atau task yang kita punya di aplikasi kita yang kita bisa improve. Improve dalam arti apakah ada yang repetitif atau tidak, terus kemudian apa yang kita bisa lakukan untuk hal tersebut. Contohnya,
aplikasi, oke, ini paling gampang. Aplikasi kartu nama, gitu ya. Aplikasi kartu nama. Nah, kita punya aplikasi di mana kita bisa menyimpan data dari teman-teman kita, ya kan? Nah, mungkin aplikasi yang kita punya untuk memasukkan data, kita perlu mengetik kayak nama kita satu-satu nih, nama teman-teman kita satu-satu. Namanya siapa, nomor teleponnya berapa, alamat emailnya apa. Nah, di sini aplikasinya kita bisa improve dengan ML dengan cara kita tidak perlu lagi mengetikkan data tersebut, tapi kita hanya foto saja kartu namanya dan otomatis ML aplikasi yang kita punya akan merubah teks tersebut menjadi data yang kita masukkan ke dalam form yang kita punya di aplikasi kita. Jadi namanya OCR, Object Character Recognition. Itu salah satu contohnya. Jadi kayak, tadi kan problemnya adalah, aku pengen masukin nama dan nomor telepon temanku, tapi capek harus ngetik gitu kan. Nah, capek itu kan problem. Gimana caranya itu bisa jadi lebih cepat sehingga kita nggak perlu masukin satu-satu gitu kan. Ya kita foto aja gitu. Sama ketika kalau kita punya aplikasi yang ingin menghitung berapa sih pengeluaran belanjaan kita gitu kan. Kadang kita punya struk atau punya kwitansi terus kita masukin angkanya gitu kan. Oh, kwitansi dari nasi goreng sekian gitu kan. Nah, kalau misalnya bisa kita foto dan kemudian angkanya bisa langsung masuk ke aplikasi kita, itu kan jauh lebih mudah kan. Nah, salah satu contoh aja sih. Atau misalnya yang banyak di chatbot, itu kayak aplikasi travel misalnya gitu. Kalau misalnya kita mau nyari travel, kita mau pergi dari kota A ke kota B, gitu kan, kita harus nyari tahu nih, kita harus ketik sendiri kan, kita ada di kota mana, kita mau pergi ke kota mana, jam berapa, gitu kan. Nah, tapi dengan chatbot kita bisa bilang aja tuh, kita mau ke sini nih, gitu kan, cari yang paling murah dong, nanti AI chatbotnya itu akan mengconvert data yang kita tulis menjadi informasi yang bisa dicari oleh mesin pencari kita. Gitu. Nah, 2 pertanyaan terakhir. Contoh penerapan machine learning untuk aplikasi web atau mobile. Itu yang tadi aku sebutkan, yang kita bisa foto, terus kemudian kita bisa pakai chatbot gitu ya. Itu salah satu yang bisa dilakukan. Oke. Pertanyaan terakhir. Terima kasih atas ilmunya Kak Rizal. Saya ingin tahu kalkulus sangat penting untuk machine learning nggak? Kalau pengen tahu bagaimana cara machine learning bekerja sampai dalam-dalamnya, bagaimana cara menghitung modelnya, itu penting. Oke. Terima kasih Mas Rizal sudah jawab pertanyaan teman-teman di sini semua. Maaf banget ya teman-teman, nggak bisa semuanya dijawab. Tapi mungkin kalau misalnya masih mau nanya-nanya sama Mas Rizal, mungkin bisa follow social media Mas Rizal kah? Atau gimana? Boleh. Boleh, aku sudah taruh sih di sini. Ada Instagramnya. Kalau misalnya masih mau nanya sama Mas Rizal, bisa langsung di-follow nih Instagramnya Mas Rizal, @aradirizal. Nanti mungkin bisa DM atau gimana, dan nanti dijawab kalau udah nggak sibuk. Soalnya biasanya sibuk nggak? Ya, diusahakan lah ya. Iya, buat teman-teman apa sih yang enggak? Ya. Okay, buat di tag apa sih yang enggak gitu. Asik, thank you loh. Nah, ini tadi kan teman-teman pada nanya kalau dapat slide-nya nggak gitu. Dapat. Aku tadi udah nanya sama Mas Rizal kalau slide-nya boleh di-share. Tapi syaratnya teman-teman harus kasih feedback dulu. Nanti ninggalin email di feedback form-nya. Nanti kita akan kirimin slide-nya by email. Jadi bisa di-capture nih barcode-nya atau di bit.ly/feedback.dttalk/11. Ini bisa di-capture dulu nih. Aku tungguin ya buat pada capture. Oke. Udah ya.
Nanti mungkin Yani dari Deep Tech Foundation bisa kasih linknya di chat juga, jadi biar teman-teman bisa buka linknya dari chat tersebut gitu. Nah, nanti isi feedbacknya mungkin paling lambat ditunggu sampai malam ini, jadi biar hari Senin kita bisa blast ke semuanya buat teman-teman yang isi feedback gitu. Terus, oke, terima kasih. Itu segitu aja sih dari kami Deep Tech. Terima kasih buat Mas Rizal yang sudah meluangkan waktu untuk sharing bareng kami di Deep Tech sama teman-teman di sini di Deep Tech Talk. Tadi kayak seru banget ngobrolin soal machine learning dan bener-bener materinya super down to earth. Bahkan aku aja yang nggak di teknologi, maksudnya bekerja ya, jadi lebih ngerti. Apalagi buat teman-teman di sini yang mungkin punya background IT juga, mudah-mudahan jadi lebih ngerti. Mungkin Mas Rizal mau ada pesan-kesan atau sudah? Ya, dan terima kasih buat kesempatannya untuk sharing-sharing bagi teman-teman. Semoga yang tadi aku bagikan bermanfaat. Paling nggak tahulah AI itu apa dan tidak se-hype itulah istilahnya gitu. Dan bedanya dengan machine learning dan deep learning paling nggak itu bisa tahu. Tapi yang paling penting yang take away-nya kayak AI atau machine learning itu nggak kayak wow di awang-awang gitu, nggak. Biasanya cuma itu aja sih. Jadi nggak ribet-ribet banget gitu kan. Kalau mau aku pribadi kayak anakku aku beliin ini ada nama buku namanya Neural Networks for Babies. Itu juga bagus banget buat dibaca. Anakku umur 1 tahun. Kenapa? Bukunya tentang apa itu, Mas, Neural Network for Babies? Tentang neural network. Oke. Penjelasannya sangat-sangat enak dibaca. Anakku umur 1 tahun sih, dan dia suka banget sama bukunya. Oke, nah mungkin buat yang mau belajar itu lebih dalam yang tadi agak-agak roaming, kita coba bisa bisa beli bukunya ya teman-teman ya. Oke, nah terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ngeluangin waktu hari Sabtu nih, weekend mau belajar bareng. Nah, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau nyalain video biar kita bisa foto bareng. Oke, terima kasih kata Musfa, mantap. Semoga kita bisa sama-sama berkembang lagi ilmunya, betul. Banget. Makasih Kak Rizal dan Deep Tech, kata Nabila. Sama-sama Nabila. Oke, ada yang mau nanya video lagi nggak? Oke, kita tunggu ya. Sekarang foto barengnya gini. Ini normal. Udah siap? Lagi. Foto bareng ya. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah gabung hari ini. Kalau misalnya ada yang mau live duluan, boleh silakan. Nanti kita bakal ada di Tech Talk lagi untuk untuk bulan depan. Tapi temanya lagi masih dicari-cari. Nanti mungkin di feedback form bisa kasih tahu nih pada mau tema apa, jadi biar kita bisa bikinin di Tech Talk-nya. Gitu. Jadi emang beneran yang berguna buat teman-teman. Oke, terima kasih semuanya. Makasih Mas Rizal, sampai ketemu. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Dadah.